Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam ruang virtual untuk perkuliahan Ulumul Hadis KPI 1, 2, dan 3. Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hadis palsu atau hadis maudhu yang oleh kelompok 1 akan disampaikan oleh Dewi Intan, Dinda Inka, Octavian, dan Milata Aska. Untuk kelompok 13 KPI 2 dan KPI 3 tentu ada petugasnya masing-masing yang berbeda dan nanti akan menyampaikan di ruang breakout room. Sekedar mukadimah terkait dengan hadis maudhu. Pada poin A, pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu itu secara bahasa artinya adalah hadis palsu. Berasal dari kata wado'a. Wado'a itu memalsukan. Memang dalam bahasa Arab kata wado'a itu memiliki beberapa makna. Di antaranya memalsukan, wado'a, bisa juga berarti menaruh. Sebentar. Baik, kita lanjut lagi. Secara bahasa berasal dari kata wado'a yang artinya memalsukan. Selain itu kata wado'a dalam bahasa Arab itu juga bisa berarti menaruh atau membuat buku, menulis. Nah, kata wado'a itu bisa banyak artinya. Tetapi dalam pembahasan ilmu hadis, kata wado'a itu artinya memalsukan. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seseorang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan hadis tersebut. Awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Jadi kalau dilihat dari sejarah, pemalsuan hadis itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengaku-ngaku menyampaikan hadis dari Rasulullah, tetapi padahal bukan dari Rasulullah. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jika ditelusuri, ada pada zaman Rasulullah. Dan itu sudah disampaikan oleh Ajaj Al-Khatib dalam kitabnya. Namun, mulai banyak terjadi pemalsuan hadis itu pada masa sepeninggal Utsman bin Affan. Pada akhir khalifahan Utsman bin Affan terjadi asrul fitnah atau masa fitnah, zaman fitnah. Karena ketika di penghujung hayatnya terjadi banyak kisruh atau banyak kepentingan khususnya dalam bidang politik sehingga beliau dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh. Nah, setelah beliau meninggal, banyak orang yang mendukung Utsman bin Affan, ada juga yang mendukung sebaliknya. Jadi seperti Muawiyah itu harusnya tidak diangkat khalifah baru sebelum pembunuh Utsman bin Affan itu ditemukan. Kemudian dari pendukung yang lain harusnya segera diangkat khalifah, karena kalau seandainya tidak diangkat khalifah maka
situasi negara itu semakin kacau, ekonomi semakin inflasi kalau zaman sekarang, keamanan semakin buruk, terjadi banyak perampokan, pencurian karena negara tidak aman. Karena pasukan-pasukan pemerintahan atau kekhalifahan sudah sibuk dengan urusan politik, tidak sibuk dengan urusan masyarakat lagi. Nah, polisi-polisinya itu sudah sibuk dengan urusan politik, masalah khalifah. Nah, akhirnya muncul banyak kubu. Nah, mulai ini dua kubu lah, pendukung Ali dan bukan pendukung Ali. Akhirnya diangkatlah Ali menjadi khalifah. Nah, ketika Ali diangkat menjadi khalifah, kemudian Muawiyah sebagai oposisi dari pemerintah beserta dengan gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan pada zaman dahulu itu memusuhi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun mengangkat gubernur baru mengganti gubernur-gubernur yang sebelumnya yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Jadi muncullah kelompok pendukung Ali atau Syiah. Syiah itu dalam bahasa Arab itu artinya firqah atau kelompok. Jadi secara bahasa kata Syiatun itu artinya kelompok, firqatun. Jadi bukan menunjukkan kelompok tertentu ya. Nah, kalau sekarang mungkin difahami orang Syiah itu ya terlalu mengagungkan Ahlul Bait, melebihi yang seharusnya. Nah, akhirnya muncullah pendukung Ali, kemudian pendukung Muawiyah, dan satu lagi orang Khawarij. Khawarij itu yang keluar dari pendukung Ali dan keluar dari pendukung Muawiyah. Nah, dari situ muncullah hadis-hadis palsu yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Pendukung Muawiyah karena mungkin sudah tenggelam dalam urusan politik, kemudian dia tidak dekat dengan agama, akhirnya dia membuat sebuah hadis palsu. Jadi yang membuat hadis palsu itu bukan sahabatnya, tapi setelah sahabat. Bisa jadi tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Bisa jadi juga orang yang tidak pernah melihat Rasulullah. Nah, seperti itu. Tentu kalau seandainya orang pernah melihat Rasulullah tidak mungkin memasukkan hadis. Karena dia sudah disebut sebagai sahabat. Kalau orang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, dia ada sahabat. Dan tidak mungkin memasukkan hadis. Nah, orang-orang yang memasukkan hadis ini yang banyak akibat dari hasutan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ada juga orang Majusi yang pura-pura masuk Islam. Nah, seperti itu. Sehingga membuat hadis-hadis palsu. Nah, sampai-sampai suatu ketika ada seorang pemalsu hadis itu ditangkap, kemudian mau dihukum mati atau dihukum pancung. Kemudian ditanya berapa hadis yang sudah engkau buat atau berapa hadis palsu yang sudah engkau karang. Kata dia, saya sudah mengarang puluhan ribu hadis palsu. Karena membuat hadis palsu itu mudah. Membuat hadis palsu itu sangat mudah. Membuat kata-kata matannya kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah. Ngambil dari sanad perawi yang ada misalkan di dalam Sahih Bukhari atau apa, tapi matannya itu dibuat sendiri, itu sudah hadis palsu. Jadi kalau seandainya ucapan bukan dari Rasulullah, tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah, dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah, tidak boleh. Nah, karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, berdusta atas namaku itu berbeda dengan berdusta atas nama manusia yang lain. Jadi kalau seandainya kita berbohong sesama manusia itu ya dosa, tetapi tidak sebesar dosanya ketika berbohong atas nama Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan juga, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah dia tempat akhirnya di neraka. Sudah sampai seperti itu ancamannya. Maka berdusta atas nama Nabi otomatis dosanya lebih besar daripada berdusta atas nama manusia atau
mendustakan manusia. Seperti itu. Faktor penyebab pemalsuan hadis. Nah, tadi sudah disebutkan di antara faktor yaitu faktor politik. Ada juga orang yang membuat hadis palsu itu supaya diberi uang oleh raja. Jadi dulu itu ada banyak sastrawan, ada banyak orang yang pintar membuat puisi, sajak dalam bahasa Arab atau syair-syair. Syair-syair lebih tepat mungkin ya disebut. Banyak orang yang pujangga-pujangga Arab pintar membuat syair-syair Arab. Syair-syair itu ada teorinya sendiri atau ada caranya sendiri. Kayak mungkin zaman sekarang itu banyak orang menjadi penyanyi lah. Nah, untuk membuat lirik nyanyian itu kan pasti yang bagus. Biasanya yang belakangnya itu kalau AA, II, seperti itu. Nah, di Arab itu juga ada pelajaran untuk membuat sajak seperti itu, membuat syair seperti itu. Di Fakultas Bahasa Arab itu ada mata kuliahnya sendiri. Nah, orang Arab pada zaman dahulu, orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab secara umum lah. Karena kalau Quraisy itu yang tinggal bersama Rasulullah dan itu kabilah. Kalau Arab secara umum misalkan di Saudi itu banyak kabilah, ratusan kabilah, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, orang-orang Arab pada zaman dahulu pintar membuat syair-syair. Di antara orang yang pintar-pintar membuat syair itu biasanya disampaikan kepada seorang raja. Nah, raja pada zaman dahulu itu juga senang mendengar syair-syair. Seperti kalau kalian zaman sekarang senang mendengar lagu. Mungkin ada yang suka lagunya. Kalau sekarang yang anak-anak sekarang apa? Mungkin ada yang Tulus atau sebagainya lah. Kalau saya kurang terlalu tahu penyanyi-penyanyi sekarang. Zaman dahulu raja suka dengan mendengar syair-syair semacam itu. Tapi sampai suatu ketika ada seorang penyair menyampaikan sebuah hadis, padahal itu dari karangannya sendiri. Dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai suatu ketika ada seorang raja dinasti Abbasiyah kalau tidak salah, dia mendengar penyair mengucapkan sebuah syair yang menyanjung dia. Ketika itu dia sedang memelihara seekor burung. Jadi intinya menyanjung raja itu ketika memelihara seekor burung. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang yang memelihara burung kemudian mampu merawatnya dan bla 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 akan seperti ini ya, sehingga tujuannya untuk menyenangkan si raja tersebut. Tapi ternyata si raja tersebut itu ahli hadis atau tahu banyak hadis dan belum pernah mendengar hadis tersebut sama sekali. Sampai akhirnya penyair itu dipanggil. Maksudnya disidang. Ditanyakan dari mana hadis tersebut. Dia menyampaikan dari Rasulullah. Kata dia belum pernah mendengar hadis tersebut. Sampai akhirnya diteliti, diinterogasi terus-menerus. Ternyata hadisnya palsu. Nah, akhirnya si raja tersebut, Raja Abbasiyah tersebut, pada masa dinasti Abbasiyah tersebut, menghukum penyair tersebut dengan hukuman mati. Karena dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sampai sebegitunya pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, kriteria hadis palsu. Jadi ciri-ciri hadis palsu. Jika kalian mendengar atau sering membaca hadis-hadis palsu, akan kelihatan hadis mana yang ini tidak palsu, hadis mana yang palsu. Biasanya kalau hadis palsu itu amalan-amalan yang disampaikan dalam hadis tersebut itu ringan sekali, tetapi pahalanya luar biasa besarnya. Nah, itu adalah salah satu indikasi atau ciri-ciri dari hadis palsu. Jadi, misalkan, ya ini bukan contoh hadis palsu ya, tapi contoh saja. Barang siapa yang menyingkirkan batu di jalan akan mendapat pahala haji dan umroh dan sebagainya. Itu kan amalannya, perbuatannya itu ringan sekali, tetapi
ganjarannya luar biasa. Nah, itu contoh saja, itu tidak ada dalam hadis, kitab-kitab hadis palsu tidak ada, itu hanya contoh saja. Ada juga hadis palsu yang dibuat untuk mendukung kelompoknya. Di antaranya adalah Syiah tadi, ingin mengagung-agungkan Ali sehingga membuat hadis palsu. Ada namanya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu salah satu kelompok di antara banyak Syiah. Syiah itu sebenarnya banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, ada macam-macam lah. Nah, Syiah Rafidhah ini yang paling dulu, paling melampaui batas. Bahkan dia sampai mengakui Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Nah, ini disusupi oleh orang Majusi kalau nggak salah. Sehingga mereka terhasut dan sampai menganggap Ali sebagai Tuhan. Ali sendiri pun marah dengan hal tersebut. Bahkan ketika di penjara mereka itu masih ditanyai sama Ali, apakah kalian masih menganggapku Tuhan? Iya katanya. Sampai akhirnya diasapi, maksudnya di depan itu sudah disediakan lubang, kemudian dibakar gitu. Kalau seandainya kalian masih mengaku aku sebagai Tuhan, kalian akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bukan api neraka, di lubang yang sudah diasapi itu. Sampai akhirnya mereka masih menganggap Ali sebagai Tuhan, dan Ali pun mengeksekusi mereka mati dengan hal tersebut, yaitu dimasukkan ke dalam lubang yang ada apinya. Nah, sampai-sampai hal tersebut mendapat kritik dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas mengkritik hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak pantas seorang hamba untuk menghukum seperti hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka, yaitu dengan membakar. Nah, ya itu kritik lah dari Abdullah bin Abbas. Tapi mungkin Ali bin Abi Thalib saking jengkelnya, saking marahnya, takut nanti setelah mereka akan ada umat atau kelompok yang sepemikiran dengan hal tersebut, dan Ali itu tidak suka dengan hal tersebut karena terlalu melampaui batas, dan Ali mengakui hanya manusia biasa. Jadi Ali bin Abi Thalib itu orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat taat beragama. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu disebut dengan Abu Turab atau dijuluki sebagai Abu Turab. Abu itu artinya bapak, Turab itu debu. Kenapa kok disebut dengan Abu Turab atau bapak debu? Jadi Ali bin Abi Thalib saking lamanya beribadah, ketika sholat dia rukuknya itu saking lama sekali. Nah, di tanah Arab itu kan banyak padang pasir ya. Ketika rukuk, saking lamanya pasir itu menumpuk di punggungnya, maka disebut dengan Abu Turab. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib rukuknya itu lama, bukan berdirinya ya. Kalau berdirinya itu ya baca surat Al-Baqarah 2 juz lebih, ya memang lama kan. Tapi ini rukuknya yang lama. Jadi memang dalam sebuah hadis itu disebutkan kalau seandainya berdirinya lama, hendaknya rukuknya itu hampir sama dengan berdiri. Kayak Ali bin Abi Thalib itu kalau sholat rukuknya lama, seperti berdirinya ketika sholat. Nah, macam-macam kriteria hadis maudhu atau karakter hadis maudhu nanti akan disampaikan secara detail oleh presentator. Upaya melawan hadis maudhu. Bagaimana cara ulama untuk melawan hadis-hadis palsu yang sudah tersebar. Banyak sekali cara, diantaranya adalah dengan membuat buku berisi kumpulan hadis-hadis palsu. Nah, di buku tersebut dikumpulkan hadis-hadis palsu supaya umat Islam itu tahu bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Seperti itu. Kemudian ada kitab Sahih, hadis dalamnya hadis-hadis yang sahih. Itu juga salah satu upaya untuk melindungi hadis dari hadis-hadis palsu. Seperti itu. Pada zaman dahulu Ibnu Mubarak pernah mengatakan, jika sebuah hadis itu disampaikan, maka tanyakan dari mana hadis tersebut berasal. Kemudian ketika dia menyampaikan dari gurunya A, sampai tanya lagi dari mana lagi. Nah, jadi proses untuk bertanya terhadap sanad hadis itu merupakan
salah satu cara untuk menghindari hadis palsu atau melawan hadis palsu. Dan masih banyak sekali cara, nanti akan disampaikan oleh presentator. Sekarang sudah pukul 2:07. Presentator kelompok 13 ini nanti presentasi sampai jam 3 maksimal. Jangan lupa untuk memilih moderator dan notulen dari kelompok yang lain. Notulen nanti mencatat siapa saja yang bertanya, siapa saja yang menanggapi, kemudian dimasukkan di form yang sudah disediakan di link grup WhatsApp. Kemudian yang terakhir, setelah ini kalian presentasi, yang terakhir terkait UAS. Jadi UAS itu nanti adalah studi lapangan. Ini saya beri contoh saja sekalian ya. Nah, ini contoh UAS-nya. Sebentar. UAS. Bukan yang ini. Ini akan saya jelaskan dan akan saya record. Ini sudah saya record dan nanti akan saya upload. Jadi nanti tidak ada yang bertanya lagi bagaimana cara mengerjakan UAS. Karena soal UAS sudah saya sampaikan sekarang. Dan dikumpulkan nanti tanggal 1. Tanggal 1 Juli dikumpulkan. Bisa jadi ada perpanjangan waktu, tapi jangan terlalu berharap terhadap perpanjangan waktu. Usahakan tanggal 1 itu sudah selesai. Karena kalau tidak salah di edarannya itu tanggal 8 atau 7 itu, atau mungkin 9 ya, itu harus sudah masuk semua nilai. Jadi usahakan tanggal 1 sudah selesai semua. Masih ada waktu 2 minggu untuk menyelesaikan. Nanti tema untuk UAS-nya itu adalah tentang kerukunan umat beragama atau living hadis atau tentang narkoba atau pencegahan narkoba. Jadi paling tidak ada 3 tema atau nanti bisa bertambah lagi. Nah, tema kerukunan umat beragama atau toleransi beragama. Yang kedua tema living hadis. Dan yang ketiga adalah tema tentang narkoba atau pencegahan narkoba. Bisa jadi nanti akan saya tambah lagi. Kemudian dari tiga tema tersebut, kalian mencari yang di daerah kalian itu tema apa yang paling mendekati, yang cocok. Misalkan di daerah kalian kecamatan apa atau desa apa, wah di sini ada kelompok atau komunitas anti narkoba, berarti ambil tema yang ketiga. Oh di sini di desa saya itu ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen misalnya, ambil tema yang pertama tadi. Jadi kerukunan umat beragama atau toleransi umat beragama. Jadi ambil tema yang sesuai. Atau nanti living hadis bisa juga ambil tema yang sesuai. Ketika kalian sudah ketemu temanya, kalian boleh memilih 3 orang. Jadi satu kelompok berisi 3 orang. Satu kelompok berisi 3 orang. Bebas. Tidak harus sama dengan kelompok presentasi. 3 orang bebas. Maksimal 3 orang. Tidak boleh lebih dari 3 orang. Mau meneliti 1 orang silahkan. Mau meneliti 2 orang silahkan. Tetapi maksimal 3 orang. Tidak boleh lebih dari 3 orang. Kalian dalam satu kelompok itu misalkan kerukunan umat beragama ya, atau toleransi beragama. Langsung mencari judul. Judulnya kira-kira apa ya? Kalian diskusi. Kemudian setelah diskusi, WA ke saya, kira-kira judul tersebut disetujui atau tidak. Nah, jadi cari 3 judul, opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga. Nanti saya tinggal memilih salah satu di antara 3 tersebut yang paling relevan.
Udah ya, jadi tentukan judul diskusi kelompok, WA ke saya, judul mana yang disetujui, nanti kalian terjun ke lapangan. Nah, ketika terjun ke lapangan, nanti wawancara kepada orang yang melakukan hal tersebut. Contoh ini ya, ini contoh. Ini yang UAS kemarin industri kerupuk rumahan UMKM sebagai salah satu supaya usaha peningkatan nilai ekonomi masyarakat. Karena memang tahun kemarin itu saya membuat temanya itu atau kategorinya itu tentang UMKM atau industri atau pemberdayaan masyarakat. Jadi yang diangkat ini. Nah, kalau yang diangkat ini industri kerupuk rumahan, berarti yang diwawancarai itu 3 orang minimal. 3 orang minimal. Respondennya yang diwawancarai itu adalah pemilik usaha. Yang kedua adalah karyawan usaha. Yang ketiga adalah pembeli atau konsumen. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya kerukunan umat beragama, berarti yang diwawancarai mungkin di sana ada orang Kristen ya. Toleransi umat beragama antara umat Islam dan orang Kristen di desa apa? Nah, itu judulnya. Kemudian yang diwawancarai berarti orang Kristen tersebut bagaimana sih umat Islam di sana, karena dia minoritas, umat Islam mayoritas, bagaimana umat Islam di sana, bla 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 bla. Nanti apa yang harus ditanyakan sudah saya sediakan template-nya. Insya Allah hari ini akan saya share atau maksimal besok lah akan saya share teorinya dan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, contoh ini ya teori dan pertanyaannya. Jadi di sini. Yang berwarna ini, putih ini teori. Pengembangan usaha. Usaha merupakan suatu langkah atau cara dalam melakukan perbaikan terhadap pekerjaan. Nah, ini teori di dalam buku. Teori di dalam buku. Kemudian, setelah teori di dalam buku tersebut, akan saya breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana ide usaha ini muncul? Bagaimana proses penyusunan ide dalam konsep usaha? Bagaimana awal-mula perencanaan usaha ini mulai dari biaya, modal, dan sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan saya sediakan. Nah, kalian tinggal menjawab di sini. Pertanyaan ini kalian tanyakan ke responden. Jadi teorinya saya sediakan, pertanyaannya saya sediakan, tinggal kalian bertanya kepada responden. Respondennya kalau toleransi umat beragama berarti kepada pertama orang Kristennya ya. Kedua, kiai mungkin atau Pak RT, Pak RW yang ada di desa tersebut atau kades yang ada di desa tersebut atau lurah lah. Kemudian yang ketiga masyarakat sekitar tetangganya. Jadi minimal yang diwawancarai 3. Ini kalau contohnya toleransi umat beragama. Kalau yang tema kedua living hadis. Living hadis misalkan, living hadis itu apa sih? Living hadis itu tentang bagaimana kebiasaan yang dilakukan rutin oleh umat Islam, bisa jadi setiap bulan, bisa jadi setiap tahun, itu dapat meningkatkan misalkan sosial masyarakat, semakin rukun dan sebagainya. Nah, misalkan ini adalah sebuah agenda apa ya? Isra Mi'raj lah, gampangnya seperti itu. Di dalam Isra Mi'raj itu sebuah masjid mengadakan sebuah acara. Acaranya itu dapat menghimpun massa yang besar sehingga
dapat memberikan tambahan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan berjualan dan sebagainya. Itu salah satu efek positifnya, ekonomi masyarakat. Kemudian masyarakat semakin guyup, semakin rukun antara satu dengan yang lain. Jadi harus diperhatikan juga dalam memilih judul itu efeknya itu apa. Ketika ada kegiatan keagamaan rutin, tahunan atau bulanan, kemudian efeknya itu dapat meningkatkan apa? Meningkatkan kerukunan, meningkatkan ekonomi atau apa. Nah, kalau seandainya hal tersebut, kegiatan tersebut, ini yang kategori kedua listening hadis, maka yang diwawancara itu 3 orang. Pertama, yang menyelenggarakan kegiatan. Kedua, masyarakat sekitarnya. Kemudian ketiga, mungkin tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut terhadap kegiatan itu. Itu yang kedua. Kategori yang ketiga, itu narkoba. Misalkan ada kelompok yang anti narkoba. Dia mengadakan kegiatan sosialisasi anti narkoba di dalam sekolah-sekolah. Nah, maka yang diwawancarai adalah penggagasnya, siapa ya, ketuanya dari kelompok tersebut atau komunitas tersebut. Yang kedua yang diwawancarai adalah pesertanya yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Minimal 3, boleh lebih dari 3 lebih baik yang diwawancarai. Jadi tugas kalian hanya mewawancarai. Teorinya sudah ada, pertanyaannya itu sudah ada. Nah, terkait jawabannya, itu jawabannya tidak dijawab persis seperti soalnya. Jadi jawabannya itu dinarasikan dengan narasi yang baik, dibuat paragraf-paragraf yang baik. Tidak harus urut sesuai dengan urutan pertanyaan, tidak harus. Misalkan nomor 1 tidak harus urut, nomor 2 tidak harus urut. Tapi kalau bisa urut ya lebih bagus sih. Yang penting ini dibuat narasi. Jangan sampai seperti yang sebelumnya, ada yang pertanyaan sebelumnya. Jadi yang anak-anak sebelumnya itu ketika mengerjakan itu, bagaimana ide usaha ini muncul? Jawab, ide usaha ini muncul tahun 2013. Bagaimana proses penyusunan ide ke dalam konsep usaha? Jawab, muncul dari ide tetangga atau teman. Bagaimana awal? Tidak seperti ini, jawabannya tidak seperti itu. Kalau seandainya ada yang jawab seperti itu, sudah pasti nilai UAS-nya jelek. Jadi jawabannya dibuat narasi. Narasi itu kayak kalian cerita. Kalian cerita. Kalau seandainya dalam wawancara, kemudian kalian bertanya, dan ada jawaban yang menjelaskan lebih dari yang ditanya, udah masukkan saja. Jadi ketika wawancara itu kan ini kan ya nyambung-nyambung terus, atau dalam bahasa penelitian itu snowball. Bertanya tentang A, kemudian bisa ditanyakan tentang B, ditanyakan tentang C. Bagaimana ide ini muncul? Oh, ini dari Bapak misalkan Raihan. Loh, Bapak Raihan itu siapa, Pak? Bapak Raihan itu kepala desa di sini. Loh, kepala desa ini, kepala beliau itu background-nya apa kok? Punya power bisa mengembangkan desa ini. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang snowball, bernyambung terus. Nah, kalian bisa bertanya sesuatu yang tidak ada di pertanyaan ini. Jadi mengembangkan pertanyaan bisa. Dan lebih baik dikembangkan pertanyaan itu. Jadi jangan seperti tanya jawab dengan responden, tetapi kalian seperti wartawan yang sedang wawancara. Kalau bisa nanti jawabannya mengalir terus. Bahkan sesuatu yang belum ditanyakan itu tanyakan saja. Muncul dari ide kalian tidak masalah. Dan usahakan jawabannya itu dinarasikan. Ini kan struktur modal ada blablabla. Dia modal blablabla, pengadaan. Jadi berupa paragraf-paragraf semacam ini jawabannya. Nah, nanti akan saya carikan teorinya, saya susun pertanyaannya. Jadi kalian setelah ini, setelah presentasi, kalian cari kelompok maksimal 3 orang, minimal 1 orang. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Lebih dari 3 orang tidak boleh, 4 orang tidak boleh. Minimal adalah
20 halaman. Ini di sini ada 19 ya. Kurang ini 20 halaman. Karena di situ nanti teorinya saja itu sudah banyak, sudah mungkin 5 atau berapa halaman lah. Nanti jawabannya harus sampai total ini 20 halaman, tidak kurang dari itu. Nah, kalian narasikan sebaik mungkin. Dapat difahami terkait UAS ini? Masih ada waktu. Setelah ini kalian bikin kelompok, cari teman yang kompeten, yang mau diajak kerjasama. Nanti ketika di akhir pengumpulan itu akan ada pertanyaan semacam ini. Jadi yang mengerjakan si A ini mengerjakan berapa persen, si B mengerjakan berapa persen, si C mengerjakan berapa persen. Kalau seandainya si A ini mengerjakan 50%, ya tulis 50%. Kalau si B ini hanya 25%, tulis 25%. Kalau si A mengerjakan 100%, tulis 100%. Yang lain 0,0. Seperti itu. Yang penting sekarang setelah ini cari teman yang mau diajak kerjasama. Kalau seandainya bisa 3 orang dalam satu kelompok, boleh. Kalau mau 2 orang ya boleh. Kalau mau 1 orang juga boleh. Kemudian temanya 3 tadi ya, tentang kerukunan umat beragama atau toleransi umat beragama, tentang living hadis, tentang yang ketiga itu tentang narkoba. Nanti template pertanyaan teori akan saya share. Insya Allah kalau nggak hari ini ya besok. Nah, seperti itu. Sebelum saya buka breakout room, apa ada pertanyaan? Karena ini KPI ini puas semacam ini baru pertama ya. Siapa yang ingin bertanya terkait UAS? Waktunya mengerjakan tanggal 1 dikumpulkan, 1 Juli. Saya izin bertanya, Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Untuk pengumpulan tugasnya ini dalam bentuk PDF atau dalam bentuk file? File Maksudnya, Microsoft Word. File Microsoft Word, nanti link saya sediakan, jadi kalian tidak perlu print. Siapkan filenya saja, upload nanti. Yang lain yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Hmm. Untuk yang kelompok itu, apakah boleh kalau bukan dari daerahnya sendiri? Soalnya kan tadi jenengan bilangnya itu untuk penelitiannya di daerahnya sendiri gitu. Oh, boleh. Yang penting masih satu kelas. Oh, KP1 baik. dengan KP1, misalkan rumah yang satu Banyuwangi, ya sudah ikut penelitian di Banyuwangi, nggak apa-apa. Walaupun dia tinggalnya di Jember aslinya, lahirnya di Jember, nggak apa. Mau penelitian? Kalau untuk penelitiannya kalau tidak di daerah rumahnya, bukan di nggak kampungnya apa-apa. gitu, berarti boleh ya, Pak? Nggak Ya? apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Ya. Malah cari yang menarik, pembahasan Baik, yang menarik, topik yang menarik. Makasih, Bapak. Ya. Ada lagi? Lagi yang bertanya? Saya kira cukup ya. Nanti bisa ditanyakan melalui WA. Yang bagi yang kurang jelas, insya Allah setelah ini saya record dan saya upload ke YouTube. Setelah ini silakan presentasi KPI 1, 2, dan 3 maksimal sampai jam 3. Jika waktu sudah menunjukkan jam 3, silakan live breakout room, live Zoom, kemudian langsung dilanjutkan tanya jawabnya di grup WhatsApp. Dapat difahami? Baik, saya buka breakout room.